Untuk di Kesatuan Cipta Gelar kebetulan Abah sebagai pimpinan sekarang itu tercatat itu dari tahun 1368, itu dari keturunan pertama yang ada di Cipatat Bogor. Dari Cipatat Bogor pindah ke Lebak Larang, ke Lebak Binong, ke Tegalumbu, ke Pasir Jengjing, terus ke Bojong Cisono, terus pindah lagi ke Sirna Rasa, terus ke almarhum Ayah Abah, terus dilanjutkan oleh Ayah Abah. 10 generasi turun-temurun dari zaman dulu sampai saat ini, kita mewarisi dari leluhur itu untuk melestarikan nilai-nilai budaya menanam padi. Dan adat istiadat menanam padi dari leluhur sampai hari ini tetap kita lestarikan dan mungkin diregenerasikan ke keturunan Abah berikutnya ke depan. Dan mungkin karena itu satu tradisi turun-temurun di budaya menanam padi, itu kita harus menggunakan secara tradisional dari zaman dulu sampai sekarang. Dari mulai kita menanam padi, terus panen padi, sampai ada selamatan 1 tahun sekali di semacam tahun baru di batas dari tahun ke tahun, karena kita menanam padi itu cukup 1 tahun 1 kali aja, terus hasilnya itu disimpan di lumbung padi untuk bekal kehidupan sehari-hari, nggak boleh dijual belikan. Jadi ya dari zaman dulu sampai sekarang tetap kebiasaan itu diregenerasikan dari turunan ke turunan terus-terusan. Jadi padi di Abah mungkin agak sedikit berbeda dengan padi yang pada umumnya. Kita turun-temurun itu karena kita diwariskan oleh leluhur menanam padi secara tradisional. Itu ada kurang lebih sekarang itu sekitar 168 varietas padi yang disebar di Abah, di warga semuanya. Masing-masing padi itu dia turun-temurun dari zaman dulu itu diregenerasikan. Jadi ya bibitnya mungkin berbeda dengan yang umum. Terus diperlakukannya juga secara alami dan tradisional tanpa kimia dan sebagainya. Jadi ya padi ini ada yang bisa bertahan sampai kalau kita simpan berupa gabah di lumbung padi itu bisa kuat sampai 20 sampai 50 tahun. Kalau di kota mungkin menanam padi itu antara 2 sampai 3 bulan udah bisa panen. Kalau di Abah di sini ada yang ditanam itu masih nunggu sampai 7 bulan baru bisa dipanen. Dari lamanya bibit dia sampai berbuah sampai bisa dipanen juga mungkin menunjukkan si bibit ini akan lebih bertahan lebih lama daripada yang umumnya. Kita ada pola tersendiri, itu diregenerasikan dari zaman dulu. Untuk menanam padi itu nggak sembarangan waktu kita besok harus nanam, bisa nanam nggak. Kita ada patokan itu ada bintang, ada 2 rasi bintang, ada kidang sama kerti. Ketika kidang udah tepat di atas kepala kita, kalau lihat di luar kita tengah malam itu lurus, berarti di situ mulai bisa menanam padi. Kalau misalkan kerti kidang udah nggak kelihatan, di situ biasanya hama mulai bermunculan. Makanya sebelum kidang nggak kelihatan harus udah bisa panen harusnya.